Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Rahma, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, akan memaparkan studi kasus mengenai diskalkulia. Sebelumnya, apa sih diskalkulia itu? Diskalkulia merupakan salah satu kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Saya akan memaparkan definisi singkat mengenai diskalkulia. Diskalkulia itu merupakan gangguan perkembangan aritmatika yang dimana anak memiliki kesulitan belajar yang berkaitan dengan perhitungan matematika. Nah, di sini saya mengambil satu subjek yang mengalami diskalkulia yang berinisial J, usianya 10 tahun, kelas 5 SD, dan seorang perempuan. Subjek ini sejak TK cenderung lamban dalam memahami dan mengikuti pelajaran matematika. Namun orang tuanya tidak menyadari adanya kelainan karena mungkin menurut orang tuanya wajar, masih kecil gitu kan, maksudnya baru masuk TK gitu, baru mengalami masa pembelajaran, masa belajar awal-awal gitu. Jadinya mungkin orang tuanya mewajarkan hal tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ketika subjek sudah mulai masuk SD, dari semua mata pelajaran nilainya baik, namun nilai MTK-nya itu lebih rendah daripada nilai yang lainnya, dan juga subjek sulit untuk berkonsentrasi saat pelajaran matematika berlangsung. Kemudian permasalahan yang dialami subjek ini sering terbalik dalam mengurutkan angka. Misal waktu di TK subjek disuruh untuk mengurutkan angka-angka, diberikan angka 1 sampai 10, terus subjek itu disuruh mengurutkan dari angka terkecil hingga terbesar, namun subjek ini bingung. Maka dari itu subjek salah dalam mengurutkan angka, tidak mampu menyelesaikan mengurutkan angka yang diperintahkan. Lalu subjek juga sering terbalik dalam mengartikan tanda penjumlahan. Hal ini terjadi ketika subjek diberikan soal, contoh subjek diberikan soal 10 dikurang 10 ditambah 9 sama dengan harusnya 19. Namun subjek ini salah memahamkan bahwa harusnya tanda tambah penjumlahan bukan tanda, namun subjek menjawab 10 tambah 9 itu adalah 1 karena subjek mengira tanda tambah itu merupakan tanda pengurangan. Kemudian sulit dalam menilai angka yang lebih besar dan yang lebih kecil. Peran guru. Di sini setelah mengetahui bahwa subjek ini mengalami kesulitan belajar diskalkulia di sekolahnya, ada guru di sekolahnya pun berperan dalam mengatasi kesulitan belajar yang dialami subjek, di mana di sekolah subjek mendapatkan perlakuan yang khusus seperti diberikan alat untuk berhitung yaitu kalkulator, dan guru juga sering menggunakan media gambar saat menjelaskan materinya kepada subjek. Dan juga di sini gurunya menerapkan metode teknik di mana temannya yang lebih memahami
pelajaran matematika itu lebih mudah dalam memahaminya. Nah, nanti gurunya biasanya sering mengelompokkan temannya ini dengan anak yang diskalkulia. Jadi teman yang sudah paham akan mengajari kembali kepada temannya yang belum memahami materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Lalu, selain dari peran guru di sekolah, anak yang mengalami diskalkulia ini sangat membutuhkan peran dari orang tua, karena peran orang tua ini termasuk salah satu peran yang sangat penting dalam dalam menyembuhkan atau setidaknya mengurangi kesulitan belajar yang dialami oleh anak tersebut. Adapun peran orang tua subjek di sini, setelah mengetahui bahwa anak yang memiliki kesulitan belajar di kuliah, selain di sekolah, di rumah pun subjek mendapatkan perlakuan khusus oleh orang tuanya, seperti diberikan perhatian lebih dengan menyajikan makanan-makanan yang bergizi dan juga menanyakan materi yang diajarkan di sekolah. Lalu, tidak hanya menanyakan, orang tuanya pun membantu subjek untuk mengulang kembali pelajaran yang diajarkan di sekolah dan membantu memahami materi yang diajarkan di sekolahnya, di mana tujuan ini agar subjek tidak lupa dengan materi yang diajarkan di sekolahnya. Nah, peran dari guru dan orang tua tersebut selaras dengan cara penanganan atau intervensi menurut Vygotsky. Vygotsky di sini menekankan peran kemampuan orang lain di Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana harus adanya keterlibatan guru dalam proses pembelajaran langsung terhadap anak. Lalu guru berperan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan cara memberikan soal-soal secara bertahap dan berkelanjutan. Ketiga, pengulangan terhadap materi-materi yang telah diajarkan. Baik, sekian pemaparan mengenai studi kasus mengenai anak diskalkulia. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.